Hello, what's up guys? Bersama gue Rian. Kali ini gue akan membahas tentang thrift shop. Di sini gue juga pemula thrift shop. Dan kenapa gue bisa? Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama gue Rian. Umur gue di 24. Kenapa di sini gue tertarik membahas tentang thrift shop? Karena awalnya tuh terbawa lingkungan, dan ternyata barang-barang thrift shop ini masih punya nilai jual gitu. Barang-barang bekas itu masih punya nilai jual ternyata, dengan harga yang tinggi, apalagi dengan sekarang lagi naik gitu ya. Walaupun gue pemula ya, gue juga masih belajar apa perbedaannya banyak banget loh. Untuk di barang free love ini, yang kayak contohnya yang brand dan no brand gitulah. Kita bahasnya yang brand lah, kayak brand-brand besar kayak di dunia gitu, yang udah pasarnya udah meluas, kayak contoh kayak Adidas, Nike, sportwear. Untuk di sportwear, untuk di streetwear gue belum di streetwear, dan kaos-kaos band yang lain itu masih banyak juga loh. Dan ternyata emang perlu dipelajari dulu untuk menjual barang-barang free love itu. Nggak semudah yang gue pikir, nggak semudah yang gue gini, dan ternyata berjualan barang bekas thrift shop itu sulit juga ternyata. Untuk yang vintage contohnya gitu ya, gue masih awam juga gitu untuk di barang-barang vintage itu. Nggak asal ini vintage kelihatan barang lama, enggak. Dan ternyata gue juga baru tahu ternyata apa sih. Gue nanya ke temen gue, apa sih itu yang membedakan barang vintage dan yang baru. Contoh, yaitu dari jahitannya cuma satu, single stitch, atas bawah, dan dari tag. Karena tiap brand dari tiap tahun ke tahun itu ternyata beda, bakal ada pembaruan dari setiap brand tuh. Kayak Adidas kan dulu dia trefoil ya, yang kembang 3, dan sekarang dia jadi strip gitu kan ya. Untuk Nike, dia yang awalnya kan, gue ngomong kayak gini karena gue juga dipandu temen ya. Gue nanya karena banyak nanya, dan masuk komunitas seller gitulah. Gue masuk komunitas seller Bandung, jadi banyak relasi juga ilmu yang gue dapat dari tentang thrift shop ini ya. Kayak Nike, contoh ya, kayak Nike tuh kenapa bisa dia tiap brand besar itu ada pembaruan. Kayak contohnya Nike tag tahun sekian, berbeda-beda gue pelajari, dan ternyata iya bener. Contohnya nih, ada gue ya tag Nike dari tiap tahun ke tahun itu dia beda. Yang ke satu dia kan pinwheel, si tag ini itu pinwheel. Dan gue juga baru tahu kalau awalnya tuh Nike bukan centang, tapi dia pinwheel tuh ada kayak gini. Ini bukan vintage ya, barang ini bukan vintage, cuman contoh logo. Untuk contoh logonya ya gue ambil. Contoh logonya itu seperti ini dulu untuk yang awal itu, cuman ini bukan vintage, cuman untuk logonya dulu seperti ini katanya ya. Saya juga dikasih tahu dengan teman-teman yang lainnya ya. Dan disitulah gue berasa tertarik mencari ilmunya. Dan ternyata nggak mudah menjual thrift shop itu. Nggak mudah kayak kita beli barang brand yang contohnya gini, nggak mudah. Nggak kayak kita seorang buyer beli nih gitu.
kita sebagai penjual juga harus tahu tentang ilmunya juga, karena itu ada ilmu juga yang harus kita tahu untuk edukasi juga terhadap buyer gitu ya, untuk yang buyer yang ibaratnya belum ngerti itu dalam kurung seperti contohnya tidak smart dengan beli barang ini original apa fake kan ya, apalagi dengan naiknya Freelove ini barang fake juga katanya banyak juga. Nah di situ kita harus tahu juga perbedaan barang original kayak gini, yang fake kayak gini. Contoh ya, gua ambil contohnya satu kayak si Mitchell Enes itu ya, katanya sih ya yang gue lihat ya, yang gue pernah ambil dari live itu kan banyak tuh dia sharing tentang edukasinya itu. Contoh double L nya itu dia si E nya itu misalnya itu kalau dalam topi itu kan gue nggak punya barangnya, jadi gue iniin aja ya, si kalau misalkan dalam topi ya, dalam snapback ya, si E nya itu dia masuk jahitannya sedikit dan tagnya itu dalamnya gue lupa apa belakang ini .co, kalau yang ori itu .co kalau salah, apa lupa lagi ya, ntar kalian bisa searching aja. .co itu buat yang ori ya, di tag di dalamnya. Kalau yang untuk yang fake dia .go katanya ya, itu yang gua bukan katanya, yang gua ambil dari live dari Instagram kayak gitu ya. Nah kayak gitu langsung si E nya itu kena jahitan tengahnya topi yang di sini tengahnya ini ya. Kalau yang fake itu katanya si E nya itu dia di tengah-tengah jahitannya di sini, misalkan topi kayak gini ya. Sorry. Nah misalkan topi ini jahitan tengah, nah si E nya itu di tengahnya. Kalau misalkan yang ori itu dia sedikit kena jahitannya sedikit di sini ya lah, kira-kira gitu lah. Nah mengapa sekarang banyak orang yang menjual Freelove thrift shop gitu? Karena gue juga nggak tahu ya kenapa dia bisa naik. Sekarang dia bisa naik banget gitu ya, sampai harganya ada yang jutaan gitu ya. Dan gue sering lihat juga live di Instagram orang luar ya, ternyata peminatnya sekarang makin banyak gitu. Akan tetapi di Indonesia sih kurang peminatnya, karena masih banyak seller ketimbang buyer, nggak kayak di luar negeri. Dan ternyata gila men, harganya gue juga kaget ketika cari tahu tentang baju-baju vintage kayak gitu ya. Dia makin tua makin mahal, karena kenapa? Emang susah dicari. Gila sih bener parah. Gue juga baru tahu harganya miliaran juga ada. Itu lihat gue di YouTube ya, gue lihatnya di YouTube. Dan ternyata sebagai seller gue ya sangat menyenangkan juga sih menjual barang Freelove itu, sangat menyenangkan. Bukan karena gue lagi tren gitu ya ngambil itunya, bukan. Karena kalau gue sih orangnya apapun dihajar gitu, gue mau apapun dihajar. Gue bukan karena ini lagi naik gue ambil, enggak sih. Dan ternyata gue juga makin kesini kok keren juga ya, gue sebagai seller kok keren juga ya baju-baju kayak gini ketimbang gue beli baju. Bukan gue mendiskriminasi ya kayak baju-baju di situ, enggak, karena selera beda-beda ya, bukan gue mendiskriminasi. Karena bagi gue kok keren juga ya baju gini gitu. Kayak contohnya baju vintage ya, kayak sekarang Tasmania, Disney kayak gitu keren juga, karena apa ya, keren lah. Gue rasain sensasinya beda dengan baju-baju sekarang gitu. Ternyata seru lah. Gue emang nggak punya barang vintage ya, cuman gue hanya sedikit bercerita aja yang gue ambil selama menjual. Dan gue cari tahu ilmunya sangat menyenangkan. Bisa jadi omset
berjuta-juta gitu. Sekarang saling menguntungkan. Kalau misalkan contohnya siklusnya di kita ini, kita beli bal dan kita jual, dan ternyata diambil lagi oleh seller lain, dan seller lain juga bisa menjualnya, bisa keluar juga gitu istilah barangnya. Siklusnya bisa kayak gitu men, yang gue nggak habis pikir, gila. Karena mungkin dia udah punya pasar ya, udah terbentuk pasarnya. Dan yang gue pelajari di sini, pasar Shopee dan pasar Instagram itu beda jauh men. Karena kan di Shopee juga banyak banget ya yang jual-jual free love dengan cara live lelang atau enggak, kalau enggak di Instagram. Dan yang gue pelajari karena gue seller juga, gue seller di Shopee dan di Instagram. Terkadang gue punya misalkan Nike baju, di Shopee itu bisa lebih murah men, beda dengan Instagram. Dan gue kenapa kok aneh gitu ya. Dan seketika gue seller baru, orang awam, gue takut merusak pasar sebenarnya. Makanya gue ya udahlah, gue sebagai orang awam, tolong dikoreksi ya kalau salah. Apa salah nggak ya gue yang ambil tindakannya? Contoh, gue ngejual baju Nike ini di Instagram sekian, nah gue samain aja di Shopee, dan ternyata banyak yang komen mahal. Tetapi kan gini, orang gue ngasih harga juga bukan berarti nembak ya, tapi gue sesuai melihat pasar orang gitu ya. Di Instagram sekian, ketika gue di Shopee dengan harga sekian mahal, dan gue pikir-pikir lagi, oh dan ternyata beda, pasarnya beda. Dan ternyata gue nanya ke temen gue juga, ternyata yang main di Instagram dia nggak main di Shopee. Ya menurut gue sih, kalau gue sebagai seller oke aja gitu ya, yang penting masih ada cuan batinya gitu, dan barang keluar masih gitu sih. Dan ternyata tapi nggak bisa kayak gitu juga, menurut orang-orang nggak bisa. Terkadang gue pernah nanya, bang kenapa nggak main di Shopee juga live-nya? Wah harganya nggak masuk poek katanya. Oh pantas, di situ gue jadi tahu. Dan ternyata gue sebagai seller, gue harus menyesuaikan untuk barang di Shopee dengan barang ini sekian harganya, untuk Instagram sekian gini. Oh, dan ternyata yang gue baru tahu kalau misalkan untuk harganya yang lumayan di Shopee kayaknya nggak akan masuk deh. Bukan nggak akan masuk, harus orang tahu pemainnya gitu, berarti harus ada pemainnya gitu. Kalau yang nggak tahu, dia tanpa edukasi dia akan menjawab seperti itu mungkin ya. Kalau untuk ya mungkin sekian aja lah, ntar kita sambung lagi part 2-nya untuk bercerita tentang thrift shop. Tolong dikoreksi ya kalau ada yang salah ataupun itu, karena gua baru juga, jadi mohon dikoreksi dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang mendiskriminasi. Sekian dan terima kasih. Thank you, bye.